Habis pulang kerja langsung diminta buat build STB up. Kira-kira gimana sih buatnya? Ikso kita buat. Let's go. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontang. Masih barengan saya Rizky Haji, welcome to the club. Nah, di video kali ini saya sesuai dengan permintaan ya, kemarin itu ada yang minta, Bang coba dong build-in si STB up gitu ya. Jadi di video kali ini saya akan coba build STB up teman-teman. Nah, untuk kitnya seperti biasa ya, karena kita itu orangnya FOMO gitu sama kit-kit juara. Jadi untuk build STB up kali ini saya akan menggunakan STB up seumat ya, kitnya kit Broken G. Nah, ini dia teman-teman, let's go. Nah, di pembuatan STB up kali ini saya menggunakan Broken G karena Broken G ini salah satu kit seumat untuk pembuatan STB up ya teman-teman. Nah, untuk pembuatan STB up bahan-bahan yang digunakan itu tidak terlalu banyak ya, sesuai dengan regulasi pada umumnya STB up itu ada ya. Jadi untuk bahan-bahannya paling yang jadi tambahan utama itu adalah ini teman-teman, ban marun. Dan yang kedua, roller tambahan. Karena di body Broken G itu kita bisa tambahkan si roller ini teman-teman. Nah, untuk regulasi STB up itu kan rollernya boleh maksimal 3 pasang ya. Jadi kita akan gunakan 1 pasang itu di body Broken G-nya teman-teman. Nah, kira-kira gimana sih build STB up sesuai dengan regulasi? Mari kita langsung buat aja, let's go. Kita pindah kameranya ke atas. Yup, ini dia teman-teman untuk kit yang akan kita gunakan untuk build STB up ya teman-teman. Jadi Broken G ya, sebuah kit yang cukup meta di kalangan STB up. Nah, karena ini meta jadi saya gunakan ini sebagai bahan untuk pembuatan STB up. Nah, selain daripada kit Broken G ini, apa aja sih yang kita butuhkan lagi untuk build STB up ini? Yang pertama ini ada roller for FMA ya, roller tabung seperti ini. Ini juga bisa kita gunakan nanti ya untuk 1 pasang sisanya yang boleh digunakan dalam regulasi, dan kita akan pasang ini di bodinya di sini teman-teman nanti ya. Gitu. Nah, untuk pemasangan juga nanti akan saya kasih tutorial yang unik ya teman-teman, cukup unik, harus dibikin derajat dulu gitu si bautnya. Yang kedua ini kita boleh menggunakan ban marun teman-teman. Nah, jadi kita akan tambahkan 2 pasang ban marun untuk build STB up ini. Dan untuk velgnya, velg bawaan dari Broken G ini aja udah cukup karena dia menggunakan velg medium spiral ya teman-teman. Jadi diameternya cukup lebih gede daripada si fin ataupun dish ya teman-teman. Jadi ya itu cukuplah untuk pembuatan ataupun build STB up ini. Dan untuk regulasi umumnya teman-teman bisa lihat aja di deskripsi di bawah ya. Nanti saya akan sertakan linknya ataupun gambarnya ada di sini ya teman-teman. Jadi itu dia untuk regulasi STB up ya, yang mana untuk velgnya nggak boleh ditembus gitu. Jadi kita build. Nah, sebelum kita build lebih jauh, kita akan unboxing dulu seperti biasa ya untuk kit Broken G-nya. Walaupun udah sering ya teman-teman lihat, tapi kita akan tambahkan experience-nya. Ya, kita akan dapatkan ini ban medium soft ya. Ini nggak akan kita pakai ya teman, karena ini akan sangat membal ya, apalagi untuk STB. Kemudian yang kedua, ini ada gearbox ya. Nah, untuk gearboxnya FMA itu dia warna orange ya teman-teman, dengan propeller shaftnya lebih panjang daripada Super 2 ataupun mesin penggerak belakang. Nah, ini dia yang kedua, ada akar. Nah, untuk pembuatan ataupun STB up itu biasanya juga banyakkan teman-teman ataupun racer-racer itu menggunakan akar bawaan FMA-nya, tapi dibikin akar goyang ya. Jadi dia bisa berfungsi juga sebagai si pengerem ya teman-teman untuk stabilizer ketika dia di slope ataupun di tabletop gitu. Nah, ini dia yang unik dari si Broken G itu adalah di bodinya, karena dia nanti akan bisa ditambahkan roller bawaan di bagian belakangnya. Nanti kita akan langsung aja masuk ke tutorialnya. Nah, ini ada sasisnya teman-teman, sasis FMA atau front motor ya, dengan berbahan ABS ya teman-teman. Dan ini ada gearbox tentunya. Di sini juga ada stikernya teman-teman. Oke. Dan ini velgnya akan kita gunakan nanti ya. Kita juga nanti akan balance ya teman-teman untuk
si velgnya. Dan untuk video kali ini mungkin saya akan potong-potong ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat versi fullnya untuk balance si velg, terus kemudian untuk pembengkokan derajat si bautnya, ini baut yang seperti ini nanti teman-teman, itu teman-teman bisa cek aja di video lengkap ya, tapi syaratnya harus membership dulu. Itu nanti saya akan upload di video khusus yang full build STB up ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa ikuti itu, tapi syaratnya itu harus ikut ataupun join membership dulu, baru bisa mengakses video itu. Nah, selanjutnya ada ini, ada manual book dan ini warning paper. Oke, udah semua, saatnya kita build si STB up itu. Let's go. Yap, ini dia teman-teman. Yang pertama kita akan build mulai dari chassisnya ya. Dan ini udah saya siapkan semuanya, tinggal kita plug and play aja, kita pasang gitu teman-teman. Yang pertama mulai dari ban dulu. Ini saya udah balance ya tadi teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat cara balance bannya, teman-teman bisa banget ya tonton video saya yang premium, yang mana di sana teman-teman harus langganan dulu ataupun membership ya teman-teman. Murah banget, nggak sampai, ya pokoknya itu segelas kopi aja lah gitu teman-teman. Ya hitung-hitung buat traktir saya kopi ya. Jadi teman-teman bisa langsung join aja membership untuk melihat video ini tanpa potong ya. Jadi di situ cara balance-nya kayak gimana itu ada teman-teman. Tinggal kita masukkan saja ya, seperti biasa teman-teman. Untuk ban yang dia itu bisa dicopot atau copotable itu diletakkan di sebelah gear ya teman-teman. Nah, tinggal kita masukkan aja gear-gearnya. Nah, untuk bawaannya dia itu pakai gear speed ya teman-teman. Jadi nanti tinggal kita sesuaikan aja gearnya sesuai dengan tracknya teman-teman. Jadi jangan memaksakan menggunakan gear-gear yang kencang-kencang gitu. Nah, ini kan tadi udah di balance ya teman-teman. Nah, untuk yang di spidol warna ini itu juga nanti disesuaikan di atas juga nih, disamain. Ini kan ada spidol hitam dan spidol hitam, tinggal kita gabungkan saja seperti ini. Nah, ini udah balance ya teman-teman, udah nggak goyang tuh, loncer banget tuh, right, lancar banget kan. Nah, tinggal bagian belakang tuh di sini ya teman-teman. Nah, juga sama seperti ini, tapi sebelum kita pasang rodanya kita harus pasang si switch-nya dulu teman-teman. Nah, terus kemudian kita pasang si terminalnya. Nah, gini baru kita pasang bannya. Nah, nih karena udah di balance ya, jadi warna hitam disatuin dengan warna hitam, ditemuin yang di marker tadi teman-teman. Nah, sebuah tips juga buat teman-teman yang pengen rodanya itu dia kencang yang gampang lepas, itu sebelum dipasang ke sini itu dikasih marker dulu di ujung-ujung sini ya teman-teman. Jadi nanti dia lebih keset gitu, dia udah nggak goyang, nggak oklak, nggak geol-geol ya teman-teman. Enak banget kan, lancar. Tinggal kita pasang si propeller shaftnya ini. Oke, dan kita pasang gearboxnya teman-teman. Nah, untuk dinamo, nah ya, dinamo yang saya pakai ini dinamo SMC yang udah di break in. Jadi karena STB up itu boleh di break in ya dinamo. Jadi ini saya udah beli di toko ya teman-teman. Jadi saya nggak break in sendiri karena to be honest saya masih belum bisa nge-break in dinamo SMC atau Mabuchi seperti ini teman-teman. Oke, tinggal kita pasangkan saja ke gearboxnya sini.
Oke, tinggal kita masukkan saja ke dalam penggerak depannya seperti ini. Sudah terpasang dengan sempurna, tinggal kita akan uji coba si mesinnya apakah menyala atau tidak ya. Harusnya nyala sih ya teman-teman. Ini pakai gear 3,5/1 atau super speed. Ini bakal kencang banget sih. Nah, ini saya nggak pakai grease dulu ya teman-teman untuk ngecek performa dari si gearnya. Oke, sekarang kita coba pakai baterai Fujitsu ini warna merah biar matching. Kita pasang dulu si motor supportnya. FMA. Tinggal kita on coba ya. 3, 1. Wow. Kencang juga ya. Nah, sekarang kita coba akan pakai si speed checker ya. Wait teman-teman. Nah, ini dia speed checkernya. Kalau misalnya dinamo bawaan dari kitnya itu kan sekitar belasan kilometer per jam ya untuk nilainya. Nah, kalau misalnya yang ini saya beli yang hasil break-in, coba nilainya berapa kira-kira ya. Kita akan uji coba di sini. Ini baterainya nggak full ya by the way. Jadi cek teman-teman. Ini baterainya aja belum full ya. Baterainya nggak baterai full. Ini 1,3 mungkin. Ini aja udah 20 km per jam. Padahal kalau misalnya si dinamo bawaan dari kitnya itu di baterai full biasanya cuma 16 atau 17 km per jam teman-teman. Ini baterai nggak full aja 20 km per jam. Nih kenceng sih ini untuk ukuran si SMC ya teman-teman. Oke, worth to buy ya untuk si dinamo break-in yang saya beli ini. Untuk chassis dan mesin-mesin serta ban udah selesai teman-teman. Sekarang kita masuk ke pemasangan roller. Let's go. Nah, untuk pemasangan roller untuk STB Up itu kan nggak boleh pakai roller atau double roller, nggak kayak STB PNP itu kan boleh pakai double roller atau roller naga ya teman-teman. Nah, kalau STB Up itu dia harus pakai roller bawaan. Jadi pakai roller yang bentuknya kayak gini ya, kayak kancing-kancing gitu. Nah, sehingga untuk derajatnya gimana nih gitu biar lebih aman. Nah, untuk derajatnya ini saya mulai dari bagian depan dulu ya teman-teman. Nah, nanti untuk hasil jadinya itu seperti ini. Dia akan sedikit bengkok. Nih, kelihatan nggak? Ini sedikit bengkok. Ya. Dibanding baut yang normal. Normal itu lurus dia. Tuh, kelihatan nggak sih? Nah, cara bengkoknya gimana? Kita akan bengkokkan baut ini biar dapat derajat. Makanya teman-teman silakan subscription ataupun join membership untuk lihat prosesi pembengkokan baut ini. Let's go. Nah, ini dia untuk pemasangan rollernya teman-teman, bisa dilihat ya. Ini derajatnya udah oke banget. Dan untuk bagian akarnya ini bagian akar juga penting ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya nih roller dari Super One ya, atau roller kancing ini, lebih baik pakai roller kancing ini teman-teman. Cuma kalau pakai bawaan pun nggak masalah. Tapi untuk pemasangannya di bagian lubang yang ini teman-teman, yang kedua, yang depan ya. Jadi biar lebih ke dalam, menjorok ke dalam gitu. Untuk pemasangan akar, STB plug and play itu diregulasinya boleh akar goyang. Nah, tujuan dari akar goyang itu apa? Itu lebih ke biar nanti kalau misalnya di slope ataupun di tanjakan lah ya, itu dia memberikan efek fleksibel teman-teman. Kalau misalnya nggak dibikin goyang atau kencang itu biasanya kan dia nggak nge-brake gitu. Kalau misalnya pakai akar goyang itu dia bisa ada efek brake-nya ataupun ngeremnya gitu. Dan kalau misalnya jatuh pun dia
akan lebih fleksibel gitu. Nih, akar goyang itu pembuatannya seperti ini teman-teman. Jadi cukup dibaut tapi jangan sampai kenceng. Disisain ya 2 ulir lah ya, biar dia bisa goyang-goyang gini. Nih, tuh kan. Dan dia pun di ground clearance dia akan lebih pendek ya teman-teman, tapi aman. Minimal di atas 1 mili lah, yang penting di atas 1 mili itu udah sesuai dengan regulasi gitu teman-teman. Nah, tinggal kita pasang dan pasang brake bagian depannya. Untuk bodinya itu udah jadi juga teman-teman. Prinsipnya sama ya. Untuk bautnya kita bikin derajat, cuma derajatnya itu dia keluar. Jadi nanti akan seperti ini teman-teman. Bentuknya itu body, si rollernya akan nyamping keluar kayak gini. Ya, kelihatan kan? Nah, tinggal kita aplikasikan aja teman-teman. Ini kan goyang nih. Aplikasikan ke si Broken G ini. Dia akan lurus dengan si roller bagian belakangnya. Sebenarnya untuk roller atas ini, bagian atas itu sama seperti stabilizer kalau kita pakai dumper style ya teman-teman. Jadi dia itu fungsinya sama seperti stabilizer, biar ketika di IC ataupun di tikungan itu dia nggak kelontang. Nah, nanti akan saya simulasikan seperti ini. Nah, ini saya akan simulasikan menggunakan papan simulasi ini teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, dari belakang dulu deh. Jadi ketika di lintasan seperti ini, nah dia akan nempel nih si roller, 2 roller ini. Dia nempel, jadi kayak stabilizer gitu teman-teman. Kan? Kalau misalnya dia nggak dikasih derajat atau nggak miring, dia itu pasti nggak nempel. Jadi kalau misalnya mau di tikungan dia pasti nanti akan kayak gini, seret gitu. Nah, kalau ini kan dia lurus. Terus kalau dari depan akan seperti ini teman-teman. Tuh, nempel semua. Semua rollernya nempel. Bisa dilihat ya, 1, 2, 3, nempel semua. Inilah teman-teman untuk STB up ya, udah jadi dari kit Broken G FMA ya teman-teman. Jadi udah semua. Akan saya review ulang ya untuk pembuatan STB up. Yang pertama, mulai dari bagian depan ya, ini rollernya roller biasa, karena untuk regulasi STB up itu tidak diperbolehkan menggunakan roller selain dari bawaan. Boleh cross ya, tapi roller yang semacam ini, roller kancing, nggak boleh pakai roller naga ya, walaupun itu plastik. Terus yang kedua, untuk ban, saya menggunakan ban marun dengan velg bawaan dari Broken G-nya ya, atau ini velg spiral ya teman-teman. Terus kemudian untuk bagian tengah, ini saya gunakan roller tabung yang udah di derajat ya teman-teman. Jadi dia keluar ke depan ya, keluar ya, dia derajatnya keluar seperti ini. Untuk bagian belakang masih menggunakan akar bawaan dari FMA-nya dan digoyang ya teman-teman. Jadi kalau di regulasi STB up itu kan boleh menggunakan akar goyang. Jadi untuk pembuatan akar goyang tadi sudah saya sempat jelaskan ya. Jadi untuk bautnya itu jangan kencang-kencang teman-teman. Disisakan sekitar 2 ulir itu cukup biar dia memberikan efek goyang seperti ini. Fungsinya goyangnya tadi ya sudah saya jelaskan, biar ketika di slope ataupun di tanjakan dan turun itu dia memberikan efek yang cukup fleksibel ya. Jadi kalau turun kayak gini dulu gitu. Itu aja sih teman-teman untuk pembuatan STB up. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman pemula yang pengen main di kelas STB up ya teman-teman. Itu aja, jangan lupa untuk like video ini kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka, dan komen-komen di bawah ini ya. Buat para suhu juga silakan komen di bawah kira-kira apa yang kurang dari settingan ini ya. Dan tadi juga sudah saya sempat mention untuk roller belakang bisa diganti menggunakan roller bawaan dari Super One seperti ini. Jangan lupa juga subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya teman-teman, biar teman-teman juga bisa mengikuti konten-konten saya selanjutnya. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga ikutan nostalgia bermain Tamiya. Dan komunitas Mini Batu Ide semakin berkembang ya teman-teman di Indonesia tentunya. Jangan lupa juga buat ikutan membership ya teman-teman, karena di membership nanti teman-teman bakal dapat
keuntungan lebih ya, utamanya bagaimana cara memasang ataupun membuat derajat-derajat roller, karena di sana saya spill semuanya tanpa ditutup-tutupi, tanpa dipotong ya, dan videonya lebih panjang tentunya. Jadi buat teman-teman yang lebih sabar, bisa deh ikutan membership biar bisa lebih detail ya. Gimana sih caranya derajatin roller, terus gimana sih caranya membalance ban, dan lain-lain. Di membership juga teman-teman bisa dapat keuntungan lebih karena biasanya saya memberikan info-info tentang giveaway dan sebagainya itu di video-video khusus membership. So, silakan teman-teman join membership dengan cara join membership. Dan membership itu murah kok, nggak sampai harga nasi padang kalau kata teman-teman TikTok gitu. Jadi silakan gabung membership biar dapat keuntungan lebih dari mengikuti channel saya. Dan saya juga semakin semangat ya untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan tips and trick seputar Mini 4WD untuk para pemula. Thanks for watching. Buat teman-teman semua, stay safe, keep healthy, and as always, see you next time, tetap di segmen Tamiya Snoop yang sombong pasti kelontar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.